bermakmum kepada seorang imam yang bacaannya tidak fasih, terutama suratul Fatihah. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, di dalam Islam kita beribadah ada tingkat-tingkatan fadilah dan pahalanya. Saya contohkan sholat. Sholat sendiri dengan berjemaah itu berbeda. Kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau berjemaah pahalanya 27. Kan jauh. Berarti orang itu mau pahala 1 atau 27. Nah, ini yang menjadi kendala bagi diri seorang. Kadang malas melangkahnya ke mushola, malas melangkahkan kakinya ke masjid. Padahal jemaah itu besar pahalanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini terkadang ini ya terjadi di masyarakat, terutama yang bergubet di masjid, yang bergubet di musola ya. Ada yang bertanya, Ustadz, saya makmum sama orang yang bacaannya tidak fasih, Al-Fatihahnya nggak karu-karuan. Ya, itu bagaimana Pak Ustadz? Nah, kalau misalnya kita itu fasih bacaannya, bermakmum terhadap orang yang tidak fasih, yaitu imamnya, baca Al-Fatihahnya nggak benar, ya, apalagi sampai merubah huruf. Nah, ini yang menjadikan tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak fasih bacaannya. Nah, kalau misalnya sama-sama tidak fasih, ya, makmum tidak fasih, imamnya juga tidak fasih, dan di situ tidak ada pilihan lain. Nah, itu sah kalau sama-sama tidak fasih. Nah, kalau orang yang fasih kemudian bermakmum kepada orang yang tidak fasih bacaannya, itu tidak sah. Ya, contoh, ya saya contohkan saya lah. Saya pergi kemana gitu. Nah, masuk waktu maghrib, kita numpang sholat di salah satu masjid dan di musola. Ketika kita Allahu Akbar dan imamnya sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seumpama, ya, bukan main-main ini ya, mohon maaf ya, bukan mempermainkan surat Al-Fatihah, bukan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu bagaimana? Sedangkan saya yang tadi sudah bermakmum, Allahu Akbar, udah ikut itu, diniatkan di dalam hati untuk berpisah daripada imam. Berpisah bagaimana? Berpisah artinya disebutnya mufarokoh ya, berpisah. Posisi tetap, tidak boleh pindah, ikut di situ saja. Tapi niatnya sholat sendirian, gerakan tetap mengikuti imam. Kenapa? Biar tidak terjadi fitnah. Ntar kalau orang di situ sampai bertanya, imamnya juga merasa tersinggung. Kenapa Bapak tadi setelah takbir kemudian pergi? Nah, itu akan jadi berantem. Untuk menghindari itu, tetap di posisi, tapi niatnya di dalam hati berpisah daripada jemaah tersebut. Kita niat sholat sendiri, walaupun gerakannya mengikuti gerakan imam. Kalau sudah tahu bahwa imamnya itu tidak fasih bacaannya, lebih baik mundur. Contoh, dia maju. Ya, kadang ada kan orang tidak mau jadi makmum, pengen jadi imam, ternyata bacaannya padahal nggak benar. Ini bacaannya bagus, sudah ada di sini untuk menghargai, seumpama dia maju tanpa memberikan kesempatan kepada yang satu ini yang fasih bacaannya, ini maju. Nah, tetap kita mengikuti dengan cara tadi, ya, dengan cara tadi. Kecuali kita tahu dari jauh, sekarang kan imam udah pakai mic. Misalnya kita, sholatnya ini Fatihahnya nggak bener, jangan masuk ke masjid, udah balik lagi. Atau kalau misalnya perjalanan, ya udah nunggu aja, ngerokok kayak ngopi setelah sholat jemaah itu semuanya. Nah, kita masuk sholat sendirian gitu ya. Kenapa? Karena capek kalau sholat misalnya udah ruku, sujud, berdiri ya. Maksudnya capek itu udah ngerjain sholat tapi nggak dapet apa-apa.
karena ulahnya imam yang tidak bagus. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak bagus bacaannya, nah kita itu harus mengajak kepada imam tersebut untuk memperbaiki bacaannya. Kalau mau, terkadang zaman sekarang kadang marah, merasa benar. Yang harus tanggung jawab itu adalah pengurus masjid. Kalau sampai ada imam yang tidak bagus bacaannya, terutama suratul Fatihah, ini tanggung jawab pengurusnya yang disebut dengan DKM. Sedangkan dia udah tahu bahwa bacaan orang ini tidak bagus, tapi tetap aja ngimamin ya, tanpa ada perbaikan, tanpa ada tahsin, tanpa ada rencana untuk memperbaiki, memanggil guru gitu. Ayo dipakai terus padahal tidak bagus bacaannya. Nah, ini yang akan berbahaya ya. Kalau masalah sholat kita bicara masalah fikih, jangan bicara masalah ya hakikat, ma'rifat. Kadang ada orang yang tidak mengerti. Ya, walaupun bacaannya jelek, siapa tahu usul sampai sama Allah, siapa tahu dia yang diterima. Ya nggak begitu bos ya. Kita bicara tentang bacaan ya bacaan, kita bicara fikih ya fikih. Kalau bicara masalah itulah, apa perlunya ilmu fikih, apa perlunya ilmu tauhid, apa perlunya yang namanya syariat, hakikat, ma'rifat ya, apalah gitulah ya. Kalau misalnya tentang sholat aja dibawa ke sana. Bukan saya ini bagus bacaannya, bukan. Ya, kita saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemauan, kesungguhan dalam memperbaiki bacaan-bacaan kita, terutama suratul Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun daripada sholat. Fatihahnya nggak benar, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.